mungkin tapi yang fenomena tadi tuh minta kirim foto telanjang gitu. Itu mungkin menghindari kontak secara langsung lah. Kan sekarang emang dibatasin pergerakan ya PSBB. Oh, mensiasati tertular corona tapi hasrat tersalurkan. Strategi anak-anak itu. Jadi daripada dia langsung ketemu, mendingan ya udah minta foto telanjang aja gitu. Iya nih. Gimana nih, Mi? Gimana ya? Tapi lo Udah di sponsor sekarang anjir ya. ngarep kalau kata bapak gua orang zaman dulu ngarep.com. Ngarep. Iya, kalau lebay. Jokes bapak ya. Bapak-bapak sama mama nah begitu noh. Ini apaan sih di kantong gue? Ih, serpian apa nih? Serpian debu. Tolong ya suaranya jangan di mute dulu, Rek. Tuh, nah ini baru kali ini nih nge-tag podcast nggak ada yang ngerokok. Biasanya talentnya ada aja yang ngerokok. Alhamdulillah. Nge-tag sehat. Body harus ini. Harus sehat. Harus dijaga. Jiwa-jiwa muda. Kita masih muda nggak sih hitungannya? Masih dong, masih di Masih bawah 30 dong. Belum puber kedua masih muda. Puber kedua tuh umur berapa? Katanya 40 Pacok. Hampir ya 40 ke atas. 40 ke atas sih. Ya pokoknya bapak-bapak, jokes bapak-bapak itulah, nah itu. Kayak ini ya, senior-senior di kantor lo ya. Iya, Joknya. jokes bapak-bapak. Bang. Aman bang, nah itu gue bingung tuh. Apaan sih yang aman? Bingung udah gue mau basa-basi kantor tuh ya. Iya. Aman bang gitu kayak, apaan sih yang aman apaan? Iya, emang kita satpam ya? Kalau kita security oke, Iya, nanya aman bang. gue Iya, sales. siap gitu. Bingung gue kadang-kadang kayak basa-basi yang gak diperlukan gitu. Terus gue lagi di toilet kantor nih. Gue beres kencing, gue mau keluar, temen gue masuk. Emang nggak kenal banget karena beda divisi kan. Terus dia datang, weh Mi, ngapain lo? Jelas kan padahal ya? Dari mana dia jelas. Kan gue masih dalam gue masih dalam WC malah kan, iya. Kalau nggak buang air besar, buang Air kecil. Udah gitu doang. Kalau nggak cuci tangan deh paling ini kan. Cuci tangan. Kalau cuci motor, tukang setim Iya, gue. steam. Tukang setim semua. Salju. Steam semua iya. Pemain bola win bareng. Aduh, ini anjir nih gue mulai resah nih sama anak-anak muda zaman sekarang nih. Kenapa tuh? Aneh-aneh kelakuan yang gue lagi sambil baca di berita nih. Nih, Ini kalau sih nggak jauh nih. nggak jauh. Anak muda, narkoba, kriminal. Udah kelihatan nih lo. Ini baru nih, Rabu 9 Desember. Baru pacaran, pria ini nekat minta foto telanjang sang kekasih. Iya, Allah. Pacaran baru 2 jam udah minta pap tete. Coba, ya. Seorang remaja ngambek setelah sang pacar menolak untuk mengirimkan foto telanjang. 16 tahun, bro. 16 Korban isi ceweknya nih 16 tahun umurnya. Kami baru mulai berkencan kemarin dan kami putus sekarang pukul 1 siang waktu setempat. Ceritanya dia minta saya untuk mengirim foto telanjang kepadanya. Ya Allah. Sagapung. Apa itu? Sange nggak ketampung. Tapi kayak makin sini makin umi orang pacaran gitu ya. Gue bingung deh. Mungkin trennya udah ngarah ke sono, lebih ke bebas lah gitu, ke barat-baratan nih. Tapi gue nggak tahu ya. Gue kan ada temen gue juga ada lah yang sekarang tinggal di Amerika tuh. Dia jadi, gue lupa kalau nggak salah, karena suaminya yang orang sana kan, suaminya tuh guru ini Merpati Putih. Enggak ada Merpati Putih. Merpati Putih nggak di Amerika dong, di Muhammadiyah. Paling latihannya Tamsis. Ada no. Itu dia bilang di orang Amerika pun sebenarnya nggak umum sama perilaku anak mudanya zaman sekarang. Kalau kita kan kayak tadi nih, kita ngomongin kehidupan yang terlalu barat-baratan, kayak free sex gitu-gitu. Ternyata mereka pun risih orang tua di sana. Oh iya, dengan kelakuan anak yang kayak gitu. Iya, maksud gue bahkan sampai kita kan sering itu tuh bersembunyi di balik kata-kata kebarat-baratan.
Ternyata di baratnya juga nggak begitu. Mungkin di baratnya beda, mungkin sementara serengseng, Jakarta Barat. Pesanggerahan, iya. Mangga besar. Iya gitu, mangga besar. Iya mangga besar, pasti mangga Ke besar. barat-barat itu maksudnya bukan ke negara barat. Bukan tapi negara ke barat. Jakarta Barat. Jakarta Barat bisa. Emang ada sih di Mangga Besar. Makanya agak bebas di sana kan. Bebas. Dari mulai pintu air lo lurus dikit Iya. sampai ujung. Nah, oke, patokan dari Husada ke sana lah. Iya. Sampai arah Harmoni Ayam Muruk. Nah, itu tuh. Tuh mantep tuh. Barat-baratan. Tapi di sana apa aja dijual tuh gue. Kalau gue pernah lihat siang-siang, gue lagi lewat sana. Gue lewat doang siang-siang nih. Kan gue sales. Sales ya. Mobile, keliling. Itu gue lihat di depan Indomaret ada orang jualan souvenir. Gantungan kunci, gunting kuku, gitu-gitu. Pas malam gue lewat, ada lagi yang aneh-aneh. Sate monyet, biawak, ya kan. Sampai yang paling nggak umum, penjual human trafficking di situ. Waduh. Makin malam makin ada. Makin ada. Ada. Dari yang paling halal, yang paling tidak dibutuhkan, sampai yang paling konkret. Yang tidak dibutuhkan apa itu maksudnya? Yang tidak dibutuhkan, kayak gitu maksudnya, kayak gunting kuku kan nggak semua orang iya, perlu gunting kuku. Bisa aja dia pakai gunting rumput. Waduh. Pedes tuh. Kalau kukunya menaun, Waduh. lo tau nggak yang ada orang India kukunya panjang banget, lingker-lingker. Iya. Yang gue mikirinnya, anjing ini kalau cebok gimana ya, kata gue. Nah, lu bayangin kalau di gitu kan, kalau di India kan kadang-kadang kalau dagang kan ngobok tuh. Aduh. Bayangin kukunya Iya, lingkar. gila. Dia ngobok-ngobok gituan loh. Mantap. Tapi lo mesti lihat, Cin, kukunya tuh kayak akar, pohon-pohon. Kayak Groot tau nggak? Kuku Iya, Groot tuh. iya kayak Groot gitu, kayak itu udah bukan kuku sih menurut gue, lebih kayak, bahkan setelah diteliti ya, jadi tuh dia masuk Guinness Book World Record kuku terpanjang. Ternyata katanya tuh rumah dari berbagai macam bakteri gitu. Waduh. Setelah dicek. Makanya gue nggak tahu deh. Orangnya emang mengayomi, memberi rumah buat bakteri-bakteri tersebut. Kan masih ada anak yatim, ada piatu, Mungkin emang nggak mampunya miara bakteri aja. Masih makan bakteri. Waktu dia sakit, yang rugi dia sendiri padahal. Tadi ngomongin apa sih? Ke barat-baratan. Oh iya. Barat-baratan. Mungkin barat-baratannya tuh barat-barat Jakarta Barat. Soalnya temen gue yang orang Amerika pun kayak gitu. Makanya nih, bingung gue juga. Kayak di sini kan bilangnya lo hidup bebas banget lu, kayak orang Barat, pakaian seksi kayak orang Barat. Lah, di Barat mah pakaian seksi bukan karena mereka pengen pamer, emang kebutuhan, cuy. Iya. Negara-negara 4 musim, itu kalau lagi musim panas, lagi summer, itu panas banget. Iya, makanya bajunya minim. Bajunya minim, gitu. Dan udah gitu kan variabel aurat nih beda-beda nih setiap daerah, ya kan? Iya. Udah jelas nih. Di ya masing-masing agama beda-beda. Setiap negara tempat juga beda-beda gitu. Maksud gue, jadi ya udah, emang dia mah kebutuhan. Bukan berarti dia pengen show off, pengen pamer badan gitu. Kayak sih enggak, lagian juga kan bule banyak itu. Apa ya? Bintik-bintik. Iya. Itu katanya kalau lo sambungin tuh bintik-bintiknya. Nah, jadi apa tuh? Jadi Bintang Dragon Ball. Sagittarius. Jadi Dragon Ball. Oh, jadi aku. Keluar ini apa, Shenlong? Shenlong apa sih namanya? Iya, Shenlong. Shenlong ya? Kayak nama pemain bola sih, Shenlong. Ada juga pemain bola emang. Ada ya? Ada. Striker kan? Striker. Yang badannya pendek. Iya. Kan namanya IPL, Shenlong. lupa di mana. Jangan-jangan ada yang panjang tuh. Namanya Shenlong. Pemikiran dia panjang. Tidak pikir panjang. Tidak pikir panjang. Tanda pikir panjang. Jadi gimana, Cin? Menurut lu tuh, Cin, fenomena-fenomena bocah-bocah yang pacarannya kelewat batas? Mungkin Ini baru 16 tahun loh. Bocahnya nih. Mungkin tapi yang fenomena tadi tuh minta kirim foto telanjang gitu. Itu mungkin menghindari kontak secara langsung lah. Kan sekarang emang dibatasin pergerakan ya PSBB. Oh, mensiasati tertular mensiasati corona itu. tapi hasrat Itu strategi tersalurkan. anak-anak itu. Jadi daripada dia langsung ketemu, mendingan ya udah minta foto telanjang aja gitu. Iya nih. Waduh, terus nih si cowoknya akhirnya ngambek gara-gara ceweknya nggak mau. Jangan sih. Dan malah ceweknya mutusin. Baru pacaran sehari. Baru sehari ya. Baru sehari pacaran ya. Kayak apa ya, maksud gue, ini kayaknya cowoknya juga umurnya nggak bakal beda jauh sih. Iya. Kan ceweknya 16 tahun. 17. Paling cowoknya 17. Emang umur-umur segitu lagi
Dulu juga lu suka kirim-kirim foto bugil kan lu? Sama siapa ya? Foto Anoa. Oh iya. Lo kirim ke gue ada nih Mi, jerapah. Jerapah. Iya. Tugas, ya kan? Mi, megalodon. Waduh. Megalodon mana? Megalodon ini. Hiu Hiu yang gede. Hiu kan, Re? Betul. Yang gede lah, Pak. Yang di film Jurassic. Nggak ada goblok, Jurassic Park. Masa ada megalodon? Beda zaman nih. Iya, Jurassic Park kan namanya juga Jurassic. Itu dinosaurus. Wah, ngomong-ngomong ini Jurassic. Jadi inget taman Jurassic tuh yang mau dibilang. Iya. Kan Kita yang di ini di daerah Pulau Komodo ya itu. iya, kan ada yang bilang kan Komodo itu kan bukan dari zaman Jurassic, tapi kenapa namanya Taman Jurassic? Kan agak aneh aja gitu kan. Terus kebijakan itu pun agak merugikan masyarakat setempat. Merugikan masyarakat. Kalau gue kasihan komodonya aja sih. Iya. Mau tinggal di mana lagi gitu. Ya, tapi gue juga belum tahu ya maksudnya ini kan plan pembangunannya gimana gitu. Apakah emang jadi lebih dijaga atau pembangunannya justru lagi dimakan lahannya si komodo-komodo ini kita nggak pernah tahu. Cuma kalau kata gue sih jangan lah. Gue kasihan sama yang kerja. Lu kebayang ngejaga loket, mbak ada jaga loket nih kan. Wah Jurassic gitu kan. Silakan kakak Jurassicnya, tanya dulu aja, nggak masuk nggak apa-apa gitu kan. Sekarang gitu. RAM-nya gede kak. Goblok, ini taman bukan handphone. Itu handphone Cina kalau gini. Tanya dulu aja kakak gitu kan. Pas lagi di dalam loket, mana sempit kan komodo lewat. Sekeluarga. Kata komodonya. Isi bos. Katanya di sini taman komodo. Papa berenam. Emak, bapak, sama anak yang 4. Coba lu bayangin perasaan Bamba gimana. Di dalam Box. kamar kecil, box gitu doang tuh, kecil banget itu. Emang pakai AC sih 2 PK. Waduh. Meriang anjing tuh Mbak. Keluar dingin banget kayak nugget. Kayak nugget anjing. Gue biasa kan gitu, gue kalau dicorongin AC. Anjir gue dinginin banget, gue kayak nugget. Keluar kulkas. Nugget Carrefour. AC Carrefour kocak ya, kulkasnya kebuka tapi dingin loh. Iya. Yang dirak-rak. Emang dingin banget itu. Lo pernah nginep di situ? Coba, Carrefour. Ngapain ya? Jajan hemat. Keluarnya pagi sama ini. Masuk Carrefour mau diusir. Apaan bang? Saya paket malam. Biar ceban. Dalam Carrefour ngerokok aja lo. Goblok. Jadi gimana tadi? Anjir ini mbak jangan dikat sih man. Iya. Nah, kelaziman. Tadi kan barang-barang yang lazim sama barang-barang yang nggak lazim. Kan tadi yang barang nggak lazim itu. Terus yang lazim kira-kira di kota Jakarta Barat apa itu mas? Oh, barang-barang yang nggak lazim ya. Sebenarnya gue nggak tahu sih ini kayak bukan barang sih mungkin. Gue kalau bilang barang kayaknya kasihan Itu juga. sebuah komoditas. Bukan komoditas. Sebenarnya itu lebih ke mungkin bukan barang, lebih ke jasa ya itu kayaknya. Jasa ya? Jasa. Karena kan yang dijual sejatinya bukan orangnya. Kalau yang dijual orangnya ya udah nih orang ini disuguhin ke customer-nya, terus diem doang dong. Nah, itu jual orang. Kalau jual jasa, si orangnya ini melayani, gitu. Melayani kayak begini nih. Kayak tadi pagi bawa mertua gue kan. Iya. Gue lagi di rumah, terus Toto, Fam, dia kan manggil gue Fam ya. Fam, saya keluar dulu. Kemana ya? Sepedahan. Kenapa sepeda begini sih? Kenapa sih? Itu maksudnya kakinya. Lo kan anak sepeda, Re. Kenapa sih sepedahan begini orang-orang? Pakai tangan gitu. Gue juga bisa. Iya, tapi gitu kan? Gitu kan? Sepedahan. Kenapa sih? Pakai tangan. Kocak banget. Gue bilang, dah sepedahan begini. Pengen gue sautin mertua gue. Bingung gue ngomong sama dia, dokter Andes deh. Waduh, ilmunya tinggi. Iya, maksud gue pengen bercanda nih niatnya ngomong apa ya? Dibelokin ke teori bro, karena kan dia dosen. Mesti ada landasannya teori. Iya, dia mau ngomongnya teori mulu. Teoritis Terus ya, gue Bro. orangnya lapangan banget kan, kuproy gue. Tukang ngapain aja gue, ngelakuin apa aja gue mau. Kalau gak ada. Topeng monyet juga gue pernah. Yang gue bingung kenapa tukang topeng monyet di ujungnya ngeluarin ular ya? Oh, ada ular ya? Ya, lo nggak tahu. Lo tahu nggak? Topeng monyet. Topeng monyet. Ada Iya kan? sanca gitu. Terakhir kan, pas terakhirnya tuh dia ngeluarin dari dalam box yang digendongnya itu. Itu monyet, monyet. Ular. Itu ular. Lo pernah Tahu nggak sih? gue nggak pernah lihat. Kalau ada ularnya sih nggak tahu ya gue. Kalau ada ular. Oh berarti tetangga lo nggak pada ngasih banyak. Oh, Dia kalau
Kalau ngasih banyak, itu ntar pamungkasnya tuh terakhir ular dikeluarin. Mungkin yang kalau ngasih banyak bisa buat ngasih makan ular itu. Bener nggak? Tapi kan itu ular dibawa mulu. Maksud gue kasihan Iya kan juga. tidur. Kalau nggak dibuka, tidur dia. Kalau dibuka dia harus makan, makanya dikasih harusnya banyak gitu, bener nggak? Masuk akal aja. Lu pawang ular lo. Iya. Lo kerja di mana sih, Cin? Sekarang ular itu dagang ular lo. Iya, BUMN ada juga ular-ular itu. Ada BUMN. Ular pada apotik. Sama gelas kan? Ya kan logonya itu kan? Iya, gelas sama ular. Bisa, soalnya kan bisanya bisa buat obat. Buat kuat. Buat kuat. Buat kuat. Tadi tuh, kan nggak lazim tuh. Jual-jual binatang di situ. Bukan yang gak lazim sih, lebih gak kaman. Lu pernah gak nyobain sate biawak, sate monyet gitu? Nggak pernah. Gue tuh lebih ke nggak tega gue, maksud gue kayak anjir lah, ini kan makanan banyak kayak yang umum aja gitu yang gue makan. Gue binatang yang paling aneh gue makan aja kayak kelinci dah ini. Marusa ini. Kelinci gue hampir makan, tapi gue nggak jadi. Kasian gue ngebayanginnya, kan kelinci gini dong. Tapi dia diternak, emang buat dagingnya emang buat di ini ya. Iya, gue juga tahu. Katanya dagingnya kayak ayam kan. Iya sih dagingnya Kayak sih ayam enak kan. sih, Terus iya. ngomong tuh. Panas. Pas gue lagi di Bandung. Pas lagi main gitu lah, Sabtu gitu liburan, gue kesana sama anak-anak. Dia ngomong yang jual ini enak kok, kayak daging ayam. Kata gue, kenapa nggak sate ayam aja pak? Iya Gitu. nih. Ada nggak sate ayam? Ada. Ya sate ayam aja gue makan akhirnya. Ayam lebih murah soalnya daripada sate kelinci di situ. Padahal restorannya restoran kelinci. Maksud gue, mestinya kan yang lebih murah kelincinya ya. Iya. Ini malah yang lebih Ayam yang lebih murah ayam. Ya, orang pakai ayam lah. Ya, gue beli ayam. Iya. Jelas. Daripada menyerupai daging ayam nih makan ayam ya. Iya, ketahuan. Gue bingung sama orang-orang, apalagi yang di daerah-daerah Sulawesi mana situ. Oh iya. Yang pasar aneh-aneh banget. Jual Manado ya. bukan Manadonya. Di Manado nggak ada tuh. Temen gue Oh, ada di orang Manado. pinggirnya lah. Pokoknya di daerah Sulawesi lah. Anjir, pasar jual kelelawar, Anjing, tikus, anjing, tikus, kucing. Maksud gue, kucing. gue sih Makan anjing. dengan segala hormat sama budaya setempat ya, cuma gue nggak ngerasa, kalau buat gue ya, kalau emang itu tradisi, kalau tradisinya begitu sih nggak perlu dipertahanin. Anjir, mau ngapain lu? Iya benar. Lu tau nggak ada tradisi yang di, lu tau Sparta kan? Yunani. Dulu tuh ada tradisi, lo nonton 300 gak? Iya benar. Bayi yang sekiranya cacat atau nggak kuat gitu, fisiknya pas lagi baru lahir dibuang kan? Dibunuh. Iya. Itu tuh budaya asli, Cin. Iya. Nah itu kan budaya-budaya yang merugikan gitu, maksud gue ya dibuang aja gitu, ngapain lu? Nah, Piara. gimana kan sekarang di perkembangan teknologi kan, yang anak-anak yang sakit yang bukannya cacat lah, yang misalnya dia kurang apa gitu kan, sekarang udah ada teknologinya kan buat ngebantu dia bertahan hidup kan. Iya makanya. Kayak sekarang kan nyari makan udah nggak sesusah dulu, nggak harus makan kelelawar, kucing, kan sekarang ayam udah banyak. Iya. Ternak. Ada ternak, ada macem-macem ikan. Lo ke kali aja dah, lo ke laut dah tuh, laut semuanya bisa lo makan tuh. Iya. Bener-bener. Laut juga nggak jauh juga dari laut kan ya, bukan? Nggak tahu deh gue. Tapi kalau nggak salah daerah dingin sih, maksudnya dataran tinggi sih. Maksud gue tapi ya setidaknya kan ada ayam gitu. Atau yang lebih ini dikit deh, apa ya? Kemarin juga ada tuh yang makan tupai, maksud gue. Tupai sakur lagi. Tupai satu. Mati deh. Tembak dia. Rapper. Mati sama kayak tupai ditembak. Bukan tembakan kalau misalnya buat berburu. Bedil. Bedil. Ya, bedilnya bulat ya. Bedil nggak tahu namanya bedil, gue nggak tahu bedanya apa. Gue bedil loh. Gituan tuh, maksud gue kayak anjir lu ngapain sih makan-makan gituan? Gue lebih ke kasihan, maksud gue. Lo kalau makan yang efektif dikit gitu, kayak sapi kan badannya gede. Yeah. Ayam mungkin kecil tapi kan isinya daging semua. Kecuali ya, apa sih bagian dia yang bukan daging, kayak ceker, paruh. Itu juga di palanya ada dagingnya tetap. Di leher juga ada dagingnya, maksud gue. Itu aja. Cekernya gitu. pun ada kan? Dagingnya dikit-dikit sini. Ada dikit-dikit. Enak, lo kenyang, umum, harganya murah, bisa lo ternak segala macem lah. Kalau gitu, yang kasihan matinya digebugin, Cin. Oh iya. Kalau kayak anjing, kucing katanya gitu. dipukulin ya. Iya. Katanya biar apa? Biar panas ya? Bukan, biar rasanya tetap enak. Jadi jangan sampai darahnya keluar katanya. Oh gitu. Iya, jadi mungkin pembekuan di dalam kali gitu. Darahnya beku di dalam sih gue rasa. Maksudnya kayak anjir ya. Gue sih menurut gue ya, janganlah tuh kalau emang itu tradisi leluhur lo dulu nggak punya opsi makanan banyak kali, jadi makan juga kali kan. Iya, ada, jangan ada ditiru itu, lah gitu. Misalnya kan yang ada cuma itu gitu. Iya, ngapain sih lu kayak
Elah kalau lapar lo daripada nyari tikus GoFood. GoFood ada GoFood. GrabFood. Apa kek geprek bensu. Iya. Banyak gue yakin di sana kalau nggak telurnya pakai Maksudnya ini. daripada ternak anjing-anjingnya di ini mendingan kan ada misalnya dia di sana agamanya apa misalnya di ternak babi misalnya dia boleh makan babi, Iya. makan babi gitu kan. Makan babi yang jagain anjing-anjingnya tuh, ngawal, apa ngangon pakai anjing daripada anjingnya lu makanin. Anjing dimakan, babi dimakan, pas masuk hutan kosong. Iya. Lebat banget nih daun-daun. Nggak ada yang makanin. Sampai barang cicaknya nggak ada kali di sana. Binatang hilang semua. Binatang hilang semua. Binatang not found. Ya Allah. Tradisi-tradisi yang nggak perlu tuh. Tradisi-tradisi yang nggak perlu di Indonesia. Sekarang nih yang gue lagi resah banget nih. Jogetan-jogetan TikTok. Waduh. Itu meresahkan tuh. Meresahkan. Apalagi kalau ekspor lu ke lihat sama istri kan. Apalagi pas gue lagi nonton tiba-tiba bini pulang. Iya. Tuh langsung. Ekspor kamu nonton apa gitu kan? Gue lagi look me in the eye. Bini gue langsung nepok, look me in the eye. Tell me what you see. Gitu. Aduh, ya Allah. Terus ini, Cin, mulai menebar kemusyrikan di media sosial. Iya, benar. Zodiak cowok-cowok yang suka selingkuh. Waduh. Disebutin Aries coba. Itu kan bintang gue. Iya. Gue kan Arians. Maksud gue kayak gue emang selingkuh sih dulu. Cuma maksud gue kan nggak semua Aries selingkuh juga. Lo jadi musyrik. Jadi lo mikirnya kalau coba lo bayangin efeknya. Ada cewek ini kenalan sama cowok terus nanya ulang tahun lo kapan emang? Misalnya di range bulan-bulan Aries gitu ya. Oh, Aries deh. Oh, jangan dah. Ntar dia selingkuh gitu. Iya. Nggak percaya yang aneh-aneh. Iya, makanya. Lo apa bintang lo, Ban? Nggak tahu gue bulan Maret pokoknya. Goblok bintang lo apa? Bulan Maret Bulan Maret tanggal 30. Nggak tahu gue. Wah, Nggak percaya gitu-gituan gue. Lu apaan, Vi? Apa? Taurus nih. Dia sebelum gue, setelah gue. Iya. Taurus apa gambarnya? Badak. Goblok, badak mah larutan. Ya karena yang asli ada badak. Mama tahu sendiri. Yang itu bukan sih? Mama tahu sendiri. Iya. Apa itu? Yang Mama Dede bukan sih iklannya? Oh iya, udah. Iya kan? Iya. Itu tuh kayak gitu-gitu tuh. Terus ini 6 inisial cowok fuckboy. Disebutin, misalnya ada A, ada F. Mending inisial langsung nama. Ari, Adam, Iya. gitu kan? Iya, maksud gua kayak anjir apalagi nyebut. Ya Allah. Gue kasih nama anak gue yang gak ada di list itu aja dah. Jadi kalau mau fuckboy nggak ketahuan. Ya, kalau yang bikin gituan ada 1000 orang, Gitu juga sih. abis nama buat anak lu. Iya, kan namanya jadi ini yang kayak namanya apa? Elon Musk. Nama anaknya Elon Musk ya kan? Apa, X. Kode-kode ini Iya. apaan tuh aja bacanya. Eximusang. Apa? Isimu. Tapi ada sebutannya gue lupa. Apa gitu? Sebutannya apa? Silitol apa? Silito. Lote dong. Silitol apa gitu. Bau mulut Elon Musk. Tuh gue resah tuh sama budaya-budaya TikTok tuh. Yang bikin gue bingung, yang bikin gue kesel lagi apa? Yang merusak selera musik. Oh iya benar. Lagunya digituin semua ya. Iya maksud gue. Gue tuh gimana ya? Antara suka nggak suka, Cin. Gue kan suka musik apa aja nih. Apa aja sebenarnya gue suka gitu. Tapi gue awalnya nggak suka tuh sama lagu-lagu TikTok. Cuma karena tiap hari diputer, heavy rotation banget kan. Iya. Diputer di mana-mana diputer. Udah gitu Modelnya videonya, lu bayangin itu video TikTok di platform TikTok. Nah, Di-upload di Instagram, di-upload di Facebook, di Twitter, kadang di status WA. iya. Klien-klien gue suka ada aja yang bikin TikTok. Itu kayak anjir, gue jadi lama-lama kan jadi suka ya. Masalahnya selera musik gue jadi aneh sekarang. Iya. Padahal lagu begitu dulu yang dengerin mamang-mamang doang aja. Iya, kuproy-kuproy. Kayak Gemski. Dulu kayak apa ya? Iya, orang ngudut abis nguli kan baru dengerin gituan. Iya. Semangat dikit. Sama ini lo tau gak sih yang TikTok daerah tuh? Oh iya. Yang slow mo. Iya. Slow mo gak tau juntrungannya anjir kayak anjir tuh ada gue nonton kocak. Ini ada yang kocak itu kemarin tabrakan cewek sama cewek. Tabrakan. Terus kayak nggak sengaja gitu kan. Terus yang ceweknya satu mau marah gitu. Terus tato keluar cowoknya yang Oh iya. Keluar asengan aja. Iya gue lihat Keluar asengan. Gue lihat tuh. Udah gitu
dilihat dari videonya mereka memang bisa disebut jauh dari kata mapan ya. Bener. Iya, orang di sawah anjing, sebelah sawah anjing. Rumahnya tuh di tengah-tengah sawah, nah rumah itu kan jauh dari kata mapan. Iya, maksud gue kayak, aduh mohon maaf nih kayaknya. Kalangan ke menengah ke bawah emang. Sejauh ini sih masih gitu, kayak apa ya? Oh, kalau yang kalangan menengah atas ini hotel mewah 7 juta semalam yang cek gitu tuh yang gitu ya. anjing gue langsung apa-apaan nih orang semalam nginep 7.500.000. Ada yang villa di Bali, villa paling mewah di Bali tuh kalau nggak salah semalam 70 jutaan. Buset. Yang pernah nginep di sana tuh Raffi Ahmad, ya gue percaya lah. Raffi Ahmad mah emang levelnya dia lah. Gue ngerti gitu. Cuma maksud gue kayak ya nggak usah lo umbar juga, kasihan yang Ya sebenarnya ada dua sisi, itu bisa jadi wawasan kita juga gitu kan. Oh iya ada. wawasan dia orang, lu sama gue nggak 70 juta semalam. Biar tahu aja, oh iya. Di atas langit masih ada langit, bersyukur aja. Itu maksudnya dia gitu. Udah lu nikmatin aja hidup lu yang sekarang. Maksud dia gitu. Kalau yang nonton yang pikirannya sempit, iya bener ya. kayak langsung aja saya miskin. Saya miskin jual ginjal buat nginep 70 juta. Jual ginjal. Besoknya lagi, Pak. Extend, Pak, ginjal sebelah lagi deh. Habis itu paru-paru. Lu udah denger belum cara kaya terbaru? Gimana? Jadi lu beli ginjal nih. Beli ginjal? Lu beli ginjal di Afrika 50 juta, lu jual di Singapura 1 miliar. Itu sarjana S3 perginjalan aja. Anjir. Bisa gitu aja. Gue liat di komen-komen tolol juga ya. Gimana tuh juga tuh aneh-aneh. Nah sama ini yang gue bingung tuh ya sama itu sebenarnya soalnya TikTok ini kalau kita biarin lama-lama jadi tradisi. Jadi habit. Mengakar ya? Mengakar lama-lama. Anak-anak kecil itu niruin. Iya. Dikit-dikit. Makanya maksud gue kayak nih, yang parah tuh kalau udah ngumbar keharmonisan keluarga di TikTok. Lu bayangin orang-orang yang broken home, yatim piatu kan? dari kecil. Yang Iri misalnya dong. kalau yatim piatu ya karena keadaan lah. Yeah. Kalau orang tuanya ada tapi cekcok mulu, aku ingin keluargaku akur langsung. Tapi kemarin ada juga yang konten apa? Diri. Keluarga aja komplit kok kamu enggak gitu aja. Kan Oh iya, ajar ya. kurang ajar tuh. Kurang ajar anjir. Itu kayak itu apa? Mie aja komplit ya apa gitu. Iya, yang cowok di lorong madep belakang gitu kan. Iya, gue tahu tuh. Mana rumah lu juga busuk. Rumahnya juga busuk, beban keluarga anjing. Iya, lorong lo juga kalau suruh milih lo sama duit semiliar juga semiliar. Lorong Anjing lo dijual. tembok luarnya ngeletek, gembung-gembung. Berarti tuh nggak rapet tuh celah-celah di sebelah rumah lo pasti gang. Sama yang ini iPhone. Mana iPhone? Handphone aku iPhone gitu kan. Handphone kamu apa gitu. Tapi rumahnya belakangnya temboknya ngeletek. Oh, iya. Aciannya belum jadi. Tukangnya belum dibayar tuh, acian belum jadi. Kalau nggak semennya kurang. Ada. Aja tuh kocak banget sih kayak gitu-gitu tuh. Lu kreator TikTok tolong lah, lo mesti lebih menghargai perasaan orang-orang yang nonton gitu. Sian loh. Atau mungkin justru bikin sensasi biar cepet viral, terus minta maaf, terus akhirnya dia ngerubah konsepnya gitu kali. Gue lihat sih kayak gitu deh. Kebanyakan trik-triknya zaman sekarang kayak gitu semua. Iya, maksudnya jadi ajang buat pansos. Kalau dulu kan pansosnya kan via sesama YouTuber, sesama selebgram gitu kan. Sekarang tuh kayaknya cari sensasi, viral, terus lo minta maaf, lo bikin konten yang ngebales kesalahan lo gitu-gitu doang kayaknya sih kalau gue lihat. Yang siapa ya? Yang sampah kemarin tuh, si sampah. Iya, si Ferdian Paleka. Nah, dia kan awalnya begitu kan, bikin sensasi. Sekarang gitu. tapi tetap eksis loh eksis. di YouTube, malah followersnya jadi nambah, konten dia jadi edukatif. Jadi seakan-akan wah itu bisa merubah ini dia tuh kan. Iya, di luar itu direncanakan apa enggak ya, tapi yang jelas ya kenyataannya kayak gitu. Dia bikin kontroversi. Setelah itu dia minta maaf, dia perbaikin kesalahannya dan sekarang tetap eksis. Maksud gue kayak wah, cara baru nih. Apakah kita pengen pakai cara yang sama? Menarik. Melihat views kita cuma 72, 93. Itu juga yang kita nonton. Perlu panjat-panjat sosial. Itu juga gue seharian, Jin. Gue loop YouTube gitu? gue. HP gue cas, gue colok nyala terus aja. Ada pakai botnya aja. Bisa ke komputer kok banyak. Yang penting ini aja komputer lo kuat.